Haleluya, shalom aleihim. Alaihim shalom. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 23 Juni 2022. Mari kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menantikan dengan penuh harap, jangan bersungut-sungut. Hari ini kita merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan 6. Bacaan kedua Kisah Para Rasul 13 ayat 22 sampai dengan 26. Dan Injil Lukas 1 ayat 57 sampai dengan 66 dilanjutkan dengan ayat 80. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara, Gereja Katolik merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, saudara. Kita tahu bahwa kedua orang tuanya, yaitu Zakaria dan Elizabeth, sudah cukup lama menantikan seorang keturunan. Mereka berdua pun sempat pupus harapan dikarenakan usia lanjut, saudara. Elizabeth pun telah mati haid saat itu. Saat-saat ini saudara, banyak sekali pasangan-pasangan yang menantikan dengan penuh harap akan keturunan dari perkawinan mereka. Banyak cara yang mereka lakukan. Dari dengan mendatangi beberapa dokter ahli. Ada juga yang mendatangi ke orang pintar. Saat menantikan harapan yang tak kunjung datang, iman mereka pun goyah. Cara apapun mereka halalkan, saudara. Dan tak sedikit juga mereka bersungut-sungut kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Berbeda kita lihat dengan Zakaria dan Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Lukas 1 ayat 6. Walaupun telah lanjut usia saudara, namun mereka berharap saudara kepada Allah Bapa yang tak sirna-sirna dan tak bersungut-sungut, saudara. Iman mereka tetap tak tergoyahkan. Iman mereka sangat kuat. Walaupun ada berita-berita di sekitar mereka yang menilai mereka keluarga yang aib karena tak memiliki keturunan. Oleh karena ketaatan dan kesetiaannya inilah Allah Bapa mendengarkan. Di mana saat Zakaria sedang bertugas giliran dalam bait Allah sebagai imam, datanglah saudara malaikat kepadanya dan berkata, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Lukas 1 ayat 13. Saudaraku, berita yang penuh sukacita ini diterima oleh Zakaria dan Elizabeth, saudara. Ini semua oleh karena ketaatan dan kesetiaan serta hidup benar kedua pasangan suami istri ini di hadapan Allah. Maka Allah pun peduli akan mereka. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan diri kita saat ini, saudara? Mungkin saudara kita memiliki harapan kepada Allah Bapa. Entah itu harapan ingin keturunan seperti Zakaria dan Elizabeth. Menantikan supaya anak kita mendapatkan pasangan hidupnya. Menantikan kesembuhan dari sakit penyakit yang telah lama kita derita. Perekonomian yang bangkrut, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Adakah kita menantikan harapan dari Bapa dengan selalu tetap menantikan penuh harap, saudara? Dengan tetap setia dan taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Selalu mengikutinya dengan mau hidup baik dan benar. Tidak bersungut-sungut. Ayo saudaraku, kita introspeksi diri, saudara. Kenapa doa-doa kita belum terjawab? Bagaimana hubungan kita dengan Allah Bapa, dengan sesama kita? Dengan perayaan hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis ini, saudara,
yang merupakan pemberian yang terbaik dari Tuhan, mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah peduli akan apa yang kita harapkan. Namun saudara, kita pun harus menyadari bahwa waktu Allah adalah waktu yang terbaik dan tepat. Waktu Tuhan adalah tepat dan indah. Maka tetaplah berharap dengan penuh setia dan taat saudara. Kelahiran Yohanes Pembaptis ini merupakan waktu yang tepat yang telah diberikan oleh Allah. Karena Yohanes Pembaptis merupakan pembuka jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus, Sang Putra Allah. Yohanes Pembaptis menyiapkan hati semua orang untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan kita. Ia lahir dari keluarga yang setia, taat dan takut akan Allah. Kelahiran Yohanes Pembaptis ini saudara menjadi buah bibir di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkan dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Lukas 1 ayat 66. Saudaraku yang terkasih, peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis ini saudara hendak membuktikan bagi kita semua bahwa Tuhan senantiasa mendengarkan doa-doa yang berharap kepadanya, yang percaya akan kasih dan penyelenggaraannya, selalu hidup setia dan taat, serta hidup benar di hadapan Tuhan. Maka saudara-saudara, apapun yang kita doakan, apapun yang kita harapkan, saatnya akan tiba saudara. Tuhan Allah akan memberikannya kepada kita semua. Menantilah dengan penuh harap dan tetaplah berdoa. Janganlah kita menanti dengan bersungut-sungut saudara. Kapan Tuhan akan menjawab doaku ini? Jangan saudara. Waktu Tuhan tidaklah sama dengan waktu kita. Namun saudara-saudara yang harus kita ketahui, waktu Tuhan adalah tepat dan indah waktunya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau belajar dari kelahiran Yohanes Pembaptis. Mau selalu menanti penuh harap tanpa bersungut-sungut. Tetap hidup dalam kesetiaan dan ketaatan. Serta hidup benar di hadapan Allah Tuhan kita. Ya Tuhan, berikanlah kami iman seperti Zakaria dan Elisabet yang senantiasa berharap dalam doa kepadamu dan mau tetap hidup benar, setia dan taat sambil menantikan janjimu akan keselamatan yang kau anugerahkan kepada setiap orang yang berharap kepadamu. Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat merayakan Hari Raya Santo Yohanes Pembaptis. Semoga kita dapat meneladani hidup dari Zakaria dan Elisabet yang penuh rendah hati, setia dan taat, serta hidup benar dalam Tuhan. Shalom Alehim.